seorang wanita bernama Sari mengalami kejadian luar biasa yang mengubah hidupnya. Saat melahirkan, bukan seorang bayi manusia yang keluar dari rahimnya, melainkan seekor anak anjing, dan inilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di tengah hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Desa Sukajadi, tempatnya tinggal, dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau dan tradisi-tradisi kuno yang masih dijunjung tinggi oleh penduduknya. Sari adalah sosok yang sederhana, dengan senyuman hangat dan hati yang penuh kasih. Ia tinggal bersama suaminya, Arman, di sebuah rumah kayu kecil yang dikelilingi oleh kebun sayur dan bunga-bunga berwarna-warni. Meskipun hidup mereka tidaklah kaya, cinta dan kebahagiaan selalu mengisi hari-hari mereka. Sari dan Arman telah menikah selama 5 tahun, namun mereka belum juga dikaruniai anak. Setiap kali melihat bayi-bayi lucu di desa, hati Sari terasa nyeri. Ia sering menghabiskan waktu di kebun sambil membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang ibu. Arman selalu berusaha menghiburnya, meyakinkan bahwa Tuhan pasti memiliki rencana terbaik untuk mereka. Namun, harapan Sari kian menipis seiring bertambahnya usia. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di atas desa, Sari terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasa mual dan lelah, tetapi di dalam hatinya ada rasa optimisme yang baru. Mungkin ini saatnya, pikirnya sambil mengusap perutnya yang tampak datar. Ia pun berdoa dengan sepenuh hati agar Tuhan memberinya kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Hari-hari berlalu, dan Sari merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual yang dialaminya semakin sering, dan ia mulai merasakan tanda-tanda kehamilan. Dengan penuh rasa syukur, Sari memberitahu Arman tentang kabar bahagia ini. Suaminya melompat kegirangan dan memeluknya erat-erat. "Kita akan menjadi orang tua. Ini adalah berkah terindah dalam hidup kita," teriak Arman dengan mata berbinar. Selama masa kehamilan, Sari mengalami berbagai halangan dan tantangan. Ia sering merasa lelah dan mual, tetapi semua itu terasa sepadan ketika ia membayangkan wajah bayi mereka kelak. Di sela-sela kesibukannya membantu suami di ladang dan mengurus rumah tangga, Sari juga mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan sang buah hati, memilih nama-nama indah dan merajut selimut kecil dari benang warna-warni. Namun, tidak semua orang di desa berbagi kebahagiaan mereka. Beberapa tetua desa mulai berbisik-bisik tentang kehamilan Sari yang terlalu lama dinantikan. Mereka mulai meragukan apakah pernikahan Sari dan Arman benar-benar diberkati oleh Tuhan. "Mungkin ada sesuatu yang salah," kata salah satu tetua dengan nada penuh prasangka. Sari tidak terlalu memperdulikan bisikan-bisikan itu. Ia lebih fokus pada kehamilannya dan cinta yang tumbuh antara dia dan Arman. Namun, mimpi-mimpi aneh mulai menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok misterius yang menari-nari di hutan, dikelilingi cahaya lembut bulan purnama. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya, membuatnya merasa bingung, namun sekaligus terpesona. Suatu sore ketika sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati secangkir teh jahe hangat, Sari melihat anak-anak desa bermain di luar. Mereka tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu warna-warni. Melihat kebahagiaan mereka membuat hati Sari bergetar. Ia ingin sekali merasakan kebahagiaan itu bersama anaknya kelak. "Bisa kau bayangkan betapa bahagianya kita jika memiliki anak?" tanya Arman sambil menyandarkan tubuhnya pada pagar kayu berwarna coklat tua itu. "Ya," jawab Sari sambil tersenyum manis. "Aku ingin mengajarinya segala hal tentang kehidupan." Malam itu, saat bintang-bintang bersinar cerah di langit, Sari merasakan ketenangan dalam hatinya. Ia percaya bahwa kehadiran anak dalam hidup mereka sudah dekat. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang tak terduga menanti. Sebuah kejadian luar biasa yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Dengan harapan baru dan semangat yang membara, Sari melangkah menuju masa depan dengan keyakinan bahwa cinta sejatinya akan segera terwujud dalam bentuk seorang anak, tanpa menyadari bahwa takdir telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Sari merasakan kontraksi pertama di pagi hari saat matahari baru saja terbit, menyinari desa Sukajadi dengan cahaya hangatnya. Ia berusaha tetap tenang, meskipun rasa sakit mulai menggerogoti tubuhnya. Arman, yang sudah siap sedia di sampingnya, terlihat cemas namun berusaha menenangkan Sari. "Kita akan melalui ini bersama, sayang. Kamu kuat," bisiknya sambil menggenggam tangan Sari erat-erat. Mereka segera memanggil bidan desa, Bu Rini, yang dikenal sebagai bidan terbaik di Sukajadi. Dalam perjalanan menuju rumah mereka, Bu Rini berbicara dengan penuh semangat tentang kehamilan dan kelahiran. "Setiap kelahiran adalah sebuah keajaiban, Sari. Kamu akan merasakan cinta yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya," katanya sambil tersenyum lebar. Setibanya di rumah, suasana menjadi tegang. Tetangga-tetangga mulai berdatangan untuk memberikan dukungan. Beberapa dari mereka membawa makanan dan minuman, sementara yang lain hanya ingin melihat proses kelahiran. Sari merasa sedikit lebih tenang dengan kehadiran mereka, tetapi rasa sakit yang dirasakannya semakin meningkat. Setelah beberapa jam berjuang melawan rasa sakit dan kelelahan, Sari akhirnya berada di ambang kelahiran. Suasana di dalam rumah terasa sangat intens. Semua orang menunggu dengan cemas. Arman tidak bisa menahan diri untuk tidak membantu istrinya. Ia terus memberikan semangat dan mengusap keringat di dahi Sari. "Tarik napas dalam-dalam. Sayang, kamu hampir sampai," seru Arman dengan suara penuh harapan. Akhirnya, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Sari merasakan dorongan terakhir yang sangat kuat. Dengan satu tarikan napas dalam-dalam dan jeritan penuh tenaga, ia melahirkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua orang terdiam sejenak ketika Bu Rini mengangkat makhluk kecil itu ke udara. "Selamat. Ini dia anakmu," teriak Bu Rini dengan penuh kebanggaan. Namun, keheningan segera berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan ketika mereka menyadari bahwa makhluk yang lahir bukanlah bayi manusia, seperti yang mereka harapkan, melainkan seekor anak anjing kecil berwarna putih bersih dengan mata coklat lembut yang bersinar cerah. Desa Sukajadi seketika menjadi gaduh. Beberapa tetangga berbisik-bisik, sementara yang lain terlihat ketakutan dan bingung. "Apa ini? Kenapa bisa terjadi?" tanya salah satu tetua desa dengan nada penuh prasangka. Sari merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia memandang anak anjing itu dengan campuran cinta dan kebingungan. Ini anakku," ucapnya lirih sambil mengulurkan tangan untuk mengelus kepala anak anjing tersebut. Arman berdiri terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia merasa bahagia karena Sari selamat melahirkan, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bingung dan cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. "Sari, kita harus melakukan sesuatu," katanya pelan. Tetua desa mulai berkumpul di luar rumah mereka, membicarakan apa yang baru saja terjadi dengan nada serius. Beberapa dari mereka percaya bahwa kelahiran ini adalah pertanda buruk, sebuah kutukan dari roh-roh jahat karena perjanjian lama yang pernah dibuat oleh nenek moyang mereka. "Ini bukan hal biasa. Kita harus mengusir makhluk ini dari desa," teriak seorang tetua bernama Pak Gito. Sari merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Tidak, dia adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya," teriaknya dengan penuh emosi. Desakan dari masyarakat semakin kuat. Mereka menuntut agar Sari menyerahkan anak anjing itu demi keselamatan desa. Namun Sari tetap teguh pada pendiriannya. Ia percaya bahwa cinta seorang ibu tidak mengenal bentuk fisik anaknya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun merenggut raka darinya. Di tengah kekacauan itu, Bu Rini mencoba menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa setiap kelahiran memiliki makna tersendiri dan bahwa Raka mungkin memiliki peran penting dalam kehidupan Sari dan desa mereka. "Berikan waktu untuk melihat apa yang bisa dia lakukan," ujarnya tegas meski suaranya sedikit bergetar karena ketegangan situasi. Sari memeluk Raka erat-erat dalam pelukannya, merasakan kehangatan tubuh kecil itu melawan dinginnya malam. Air mata mengalir di pipinya saat ia berjanji dalam hati untuk melindungi anak anjing tersebut dari segala ancaman, meski harus melawan seluruh desa sekalipun. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidup Sari dan Arman.
Mereka menghadapi ketidakpastian dan ketakutan tentang masa depan, sementara Raka terlelap dalam pelukan ibunya, tak tahu bahwa hidupnya akan membawa banyak perubahan bagi semua orang di sekitar mereka. Kehidupan Sari dan Arman berubah drastis setelah kelahiran Raka. Masyarakat desa yang awalnya penuh harapan kini terpecah menjadi dua kubu. Yang satu mendukung Sari dan Raka, sementara yang lain menganggap kelahiran anak anjing itu sebagai kutukan. Ketegangan semakin meningkat, dan setiap hari Sari harus menghadapi tatapan sinis dan bisikan penuh prasangka dari tetangga-tetangganya. Sari berusaha untuk tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi rasa cemas. Ia tidak hanya berjuang untuk mempertahankan anak anjing yang dicintainya, tetapi juga untuk menjaga kehormatan keluarganya. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasakan tekanan dari masyarakat yang menuntut agar ia menyerahkan Raka. Dia bukan anak manusia, dia harus pergi, teriak Pak Gito, salah satu tetua desa, di depan kerumunan yang semakin besar. Dia adalah anakku, dia tidak bersalah. Teriak Sari dengan air mata mengalir di pipinya. Arman berdiri di sampingnya, berusaha melindungi istrinya dari serangan verbal yang semakin tajam. Kami akan membesarkan Raka dengan cinta. Dia adalah bagian dari keluarga kami, serunya dengan suara tegas. Namun, suara-suara dukungan dari Arman tidak cukup untuk melawan arus kebencian yang semakin kuat. Sari merasa terasing di desanya, sendiri. Ia menghabiskan waktu berhari-hari di dalam rumah, merawat Raka, dan mencoba mengabaikan semua bisikan buruk di luar sana. Raka tumbuh menjadi anak anjing yang ceria dan penuh energi, tetapi Sari merasakan beban berat di pundaknya. Suatu malam, saat Sari sedang menidurkan Raka di pangkuannya, ia mendengar suara ketukan keras di pintu. Ketika membuka pintu, ia mendapati sekelompok pria desa berdiri di depan rumahnya dengan wajah serius. "Kami ingin bicara," kata salah satu dari mereka. Sari merasa jantungnya berdegup kencang. "Apa yang kalian inginkan?" tanyanya dengan nada tegang. "Kami tidak bisa membiarkan ini berlanjut," jawab Pak Gito dengan tegas. "Anak anjing itu harus pergi dari desa ini sebelum membawa malapetaka." "Tidak, aku tidak akan menyerahkannya," balas Sari dengan semangat membara. Arman mencoba meredakan situasi. "Mari kita bicarakan ini baik-baik. Mungkin ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, tanpa harus menyakiti siapapun," ujarnya. Tetapi suasana semakin memanas ketika salah satu pria mulai berteriak. "Dia adalah kutukan. Kita semua akan menderita jika kita membiarkannya tinggal." Sari merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan Pak Wiryo, dukun tua yang dikenal bijak dan memiliki pengetahuan tentang hal-hal mistis di desa. "Jika kalian ingin tahu lebih lanjut tentang Raka, biarkan Pak Wiryo menjelaskan," kata Sari dengan suara tegas, mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini. Malam berikutnya, Pak Wiryo datang ke rumah Sari. Dengan tenang, ia menjelaskan kepada masyarakat bahwa kelahiran Raka bukanlah kutukan, melainkan sebuah perjanjian kuno antara nenek moyang, mereka dan roh penjaga hutan. Raka adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh, katanya dengan suara lembut namun penuh wibawa. Tetapi meskipun penjelasan itu terdengar logis bagi sebagian orang, banyak yang masih skeptis dan menolak untuk menerima kenyataan tersebut. Mereka merasa bahwa Raka tetap membawa ancaman bagi desa dan harus segera disingkirkan. Ketika situasi semakin memanas dan ancaman terhadap Raka semakin nyata, Sari merasa putus asa. Ia tidak hanya berjuang untuk anak anjingnya, ia juga berjuang untuk cinta dan kepercayaan dirinya sebagai seorang ibu. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Raka, meskipun itu berarti melawan seluruh desa. Rasa takut mulai menyelimuti pikiran Sari ketika ia melihat betapa marahnya masyarakat terhadap anak anjing itu. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani, mengumpulkan semua orang di desa untuk mendengarkan kisah hidupnya dan Raka secara langsung, agar mereka bisa memahami betapa pentingnya makhluk kecil itu bagi kehidupannya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
Sari memutuskan untuk mengumpulkan semua warga desa di lapangan terbuka dekat pusat desa. Ia ingin menyampaikan kisahnya dan menjelaskan keberadaan Raka dengan harapan bisa mengubah pandangan mereka. Dengan hati berdebar, ia mempersiapkan diri untuk berbicara di depan kerumunan yang penuh dengan wajah-wajah skeptis. Pagi itu, Sari mengenakan kebaya sederhana berwarna biru yang selalu membuatnya merasa cantik. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun situasinya sulit, ia tetap bangga menjadi seorang ibu. Arman berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. "Kita bisa melakukan ini, sayang. Ingat, kamu tidak sendirian," bisiknya sambil menggenggam tangannya. Ketika semua orang berkumpul, suasana terasa tegang. Beberapa warga terlihat skeptis, sementara yang lain tampak penasaran. Sari mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Terima kasih sudah datang. Saya tahu banyak dari kalian merasa khawatir tentang Raka. Tetapi saya di sini untuk menjelaskan semuanya." Ia mulai menceritakan perjalanan kehamilannya yang penuh harapan dan perjuangan. "Saya selalu ingin menjadi seorang ibu, dan ketika saya melahirkan Raka, saya merasa cinta yang luar biasa. Dia mungkin berbeda dari anak-anak lain, tetapi dia adalah bagian dari keluarga kami," katanya dengan suara bergetar. Sari melanjutkan dengan menjelaskan tentang perjanjian kuno yang diungkapkan oleh Pak Wiryo, tentang bagaimana Raka adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. "Saya percaya bahwa Raka memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Dia bukan kutukan, dia adalah berkah," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, keraguan masih terlihat di wajah beberapa warga desa. "Kami tidak bisa percaya pada cerita-cerita mistis. Apa buktinya?" teriak Pak Gito, menantang Sari. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang mendengar tantangan itu. "Saya tahu ini sulit untuk diterima, tetapi saya mohon kepada kalian untuk memberi Raka kesempatan. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuk desa kita," katanya dengan penuh harapan. Sebagai bentuk dukungan, Arman melangkah maju dan menambahkan, "Kita semua tahu bahwa setiap makhluk memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan ini. Mari kita buktikan bahwa Raka bisa membawa perubahan positif bagi kita semua." Beberapa warga desa mulai berbisik-bisik satu sama lain, tetapi masih ada yang skeptis. Sari merasa putus asa. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan tekanan dari masyarakat semakin meningkat. Ia harus menemukan cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Raka bukanlah ancaman. Dalam upaya meyakinkan warga desa, Sari memutuskan untuk mengadakan acara kecil di mana Raka bisa menunjukkan kemampuannya. Ia mengundang semua orang untuk datang ke kebun mereka pada malam bulan purnama berikutnya. Malam ketika kekuatan magis diyakini paling kuat. Hari-hari menjelang acara itu dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Sari merawat Raka dengan penuh kasih sayang, mengajarinya trik-trik sederhana, dan membangun ikatan yang semakin kuat antara mereka berdua. Ia percaya bahwa jika orang-orang melihat betapa istimewanya Raka, mereka akan mulai mengubah pandangan mereka. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Langit cerah dipenuhi bintang-bintang bersinar saat Sari dan Arman menyiapkan segala sesuatunya di kebun mereka. Mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu, serta menciptakan suasana hangat dan ramah. Ketika para tetangga mulai berdatangan, Sari merasakan campuran rasa cemas dan harapan. Semua orang berkumpul di sekitar mereka, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan hati berdebar-debar, Sari memanggil Raka dan memberikan perintah sederhana. Raka segera merespons dengan lincah. Ia melompat-lompat gembira dan melakukan trik-trik kecil seperti duduk dan berguling-guling. Beberapa anak-anak desa tertawa melihat tingkah lucu Raka, sementara wajah-wajah dewasa masih terlihat skeptis. Namun saat malam semakin larut dan suasana semakin akrab, Raka tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah hutan dengan tatapan serius, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Semua orang terdiam sejenak saat melihat perilaku aneh anak anjing itu. "Lihat, dia merasakan sesuatu," seru seorang wanita dari kerumunan. Sari merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa momen ini bisa menjadi titik balik bagi semua orang di desanya. "Raka, apa yang kamu lihat?"
panggil Sari dengan harapan agar anak anjing itu menunjukkan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, Raka mulai bergerak menuju hutan, seolah-olah mengundang semua orang untuk mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Sari mengikuti langkah Raka sambil berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan pandangan masyarakat terhadap anak anjingnya. Ketika mereka memasuki hutan bersama-sama, ketegangan di antara warga desa mulai mengendur. Mereka mulai merasakan keajaiban malam itu dan membuka hati mereka untuk kemungkinan baru. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sari memutuskan untuk mengumpulkan semua warga desa di lapangan terbuka dekat pusat desa. Ia ingin menyampaikan kisahnya dan menjelaskan keberadaan Raka dengan harapan bisa mengubah pandangan mereka. Dengan hati berdebar, ia mempersiapkan diri untuk berbicara di depan kerumunan yang penuh dengan wajah-wajah skeptis. Pagi itu, Sari mengenakan kebaya sederhana berwarna biru yang selalu membuatnya merasa cantik. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa meskipun situasinya sulit, ia tetap bangga menjadi seorang ibu. Arman berdiri di sampingnya, memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. "Kita bisa melakukan ini, sayang. Ingat, kamu tidak sendirian," bisiknya sambil menggenggam tangannya. Ketika semua orang berkumpul, suasana terasa tegang. Beberapa warga terlihat skeptis, sementara yang lain tampak penasaran. Sari mengambil napas dalam-dalam dan mulai berbicara. "Terima kasih sudah datang. Saya tahu banyak dari kalian merasa khawatir tentang Raka. Tetapi saya di sini untuk menjelaskan semuanya." Ia mulai menceritakan perjalanan kehamilannya yang penuh harapan dan perjuangan. "Saya selalu ingin menjadi seorang ibu, dan ketika saya melahirkan Raka, saya merasa cinta yang luar biasa. Dia mungkin berbeda dari anak-anak lain, tetapi dia adalah bagian dari keluarga kami," katanya dengan suara bergetar. Sari melanjutkan dengan menjelaskan tentang perjanjian kuno yang diungkapkan oleh Pak Wiryo, tentang bagaimana Raka adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia roh. "Saya percaya bahwa Raka memiliki tujuan yang lebih besar dalam hidupnya. Dia bukan kutukan. Dia adalah berkah," ujarnya dengan penuh keyakinan. Namun, keraguan masih terlihat di wajah beberapa warga desa. "Kami tidak bisa percaya pada cerita-cerita mistis. Apa buktinya?" teriak Pak Gito, menantang Sari. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang mendengar tantangan itu. "Saya tahu ini sulit untuk diterima, tetapi saya mohon kepada kalian untuk memberi Raka kesempatan. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan untuk desa kita," katanya dengan penuh harapan. Sebagai bentuk dukungan, Arman melangkah maju dan menambahkan, "Kita semua tahu bahwa setiap makhluk memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan ini. Mari kita buktikan bahwa Raka bisa membawa perubahan positif bagi kita semua." Beberapa warga desa mulai berbisik-bisik satu sama lain, tetapi masih ada yang skeptis. Sari merasa putus asa. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit dan tekanan dari masyarakat semakin meningkat. Ia harus menemukan cara untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Raka bukanlah ancaman. Dalam upaya meyakinkan warga desa, Sari memutuskan untuk mengadakan acara kecil di mana Raka bisa menunjukkan kemampuannya. Ia mengundang semua orang untuk datang ke kebun mereka pada malam bulan purnama berikutnya. Malam ketika kekuatan magis diyakini paling kuat. Hari-hari menjelang acara itu dipenuhi dengan ketegangan dan harapan. Sari merawat Raka dengan penuh kasih sayang, mengajarinya trik-trik sederhana, dan membangun ikatan yang semakin kuat antara mereka berdua. Ia percaya bahwa jika orang-orang melihat betapa istimewanya Raka, mereka akan mulai mengubah pandangan mereka. Akhirnya, malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Langit cerah dipenuhi bintang-bintang bersinar saat Sari dan Arman menyiapkan segala sesuatunya di kebun mereka. Mereka menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu, serta menciptakan suasana hangat dan ramah. Ketika para tetangga mulai berdatangan, Sari merasakan campuran rasa cemas dan harapan. Semua orang berkumpul di sekitar mereka, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan hati berdebar-debar, Sari memanggil Raka dan memberikan perintah sederhana. Raka segera merespons dengan lincah. Ia melompat-lompat gembira dan melakukan trik-trik kecil seperti duduk dan berguling-guling. Beberapa anak-anak desa tertawa melihat tingkah lucu Raka, sementara wajah-wajah dewasa masih terlihat skeptis.
Namun saat malam semakin larut dan suasana semakin akrab, Raka tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah hutan dengan tatapan serius, seolah-olah merasakan sesuatu yang tidak biasa. Semua orang terdiam sejenak saat melihat perilaku aneh anak anjing itu. "Lihat, dia merasakan sesuatu," seru seorang wanita dari kerumunan. Sari merasakan ketegangan meningkat. Ia tahu bahwa momen ini bisa menjadi titik balik bagi semua orang di desanya. "Raka, apa yang kamu lihat?" panggil Sari dengan harapan agar anak anjing itu menunjukkan kemampuannya. Dengan penuh percaya diri, Raka mulai bergerak menuju hutan, seolah-olah mengundang semua orang untuk mengikutinya. Tanpa berpikir panjang, Sari mengikuti langkah Raka sambil berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan pandangan masyarakat terhadap anak anjingnya. Ketika mereka memasuki hutan bersama-sama, ketegangan di antara warga desa mulai mengendur. Mereka mulai merasakan keajaiban malam itu dan membuka hati mereka untuk kemungkinan baru.